Kega Warrior, let's go! Halo adik-adik, selamat hari Minggu. Selamat datang di Gereja Anak Kega Depok. Yeay! Bagaimana kabar hari ini? Semuanya sehat? Wow, coba Kakak Lea mau lihat senyumnya yang paling manis, yang terbaik buat Tuhan Yesus. Nah, Kakak Lea juga mau kasih senyum buat adik-adik ya. Kita bersyukur hari ini semuanya kita sehat ya. Bisa mengikuti ibadah bersama-sama. Nah adik-adik, sebelum kita memuji Tuhan, kita berdoa dulu ya. Yuk semuanya lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat hari ini. Kami bersyukur Tuhan, kami boleh kembali lagi beribadah bersama-sama. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mau memuji Tuhan dengan sukacita. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Kega Warrior, let's go. Jesus, amin. Iblis, no, watch out. Nah adik-adik, kita mau muji Tuhan, kita menyanyikan lagu Baca Kitab Suci. Yuk, yang senang membaca Alkitab, yang senang mendengarkan cerita firman Tuhan, kita memuji Tuhan dengan semangat. Yang bersukacita dan senang membaca firman Tuhan. Kita mau semangat semuanya. Yeay! Oke, adik-adik, siapa yang senang buka buku Alkitab? Coba. Oh, semuanya senang ya. Kita menyanyikan lagi buku Alkitab, lagunya buku Alkitab, buku kesayangan. Nah, oke, kita menyanyikan lagu ini bersama-sama. Alkitab, 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 bukunya Tuhan. Alkitab, Alkitab, buku kesayangan. Alkitab, Alkitab, bukunya Tuhan. Alkitab, Alkitab, buku kesayangan. Buku kesayangan. oke sekarang Alkitabnya siap-siap kita pegang
Ya, Alkitab adalah tentang firman Tuhan ya. Kita mau selalu baca Alkitab. Nah, sekarang kita mau ngapain lagi ya? Tadi kita sudah nyanyi ya. Sekarang kita mau mendengarkan cerita firman Tuhan. Nah, bagaimana sikap kita mendengarkan cerita firman Tuhan? Ya, duduk yang tertib. Oke, semuanya sikap duduk yang tertib bagaimana? Oh, oke. Sudah semuanya siap ya. Kita mau nyanyi lagu Firman Tuhan ku dengar. Telinganya semuanya kita siapkan. Oke. Nah, kita mau mendengarkan cerita firman Tuhan. Firman Tuhan ku dengar, ku tanam di hatiku, ku ingin bertumbuh subur, berbuah lebat. Yesus tolong padaku. Sekali lagi. Firman Tuhan ku dengar, ku tanam di hatiku, ku ingin bertumbuh subur, berbuah lebat. Yesus tolong padaku. Oke, sekarang kita mau berdoa untuk mendengarkan cerita firman Tuhan. Semuanya tutup mata, lipat tangannya. Kita berdoa ya. Tuhan Yesus, terima kasih kami sudah memuji Tuhan dengan sukacita. Saatnya kami sudah siap mendengarkan cerita firman. Tolong kami ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Yes, yes, yes. Yang siap mendengarkan cerita firman Tuhan, bilang yes, yes, yes. Kega Warrior, let's go. Halo adik-adik, ketemu lagi sama Kak Stanley ya. Kita siap untuk sama-sama dengar firman Tuhan ya. Tadi kakak lihat, adik-adik luar biasa, hebat ya. Semangat, antusias untuk memuji dan menyembah Tuhan. Sekarang, sebelum kita dengar firman Tuhan, kakak mau ajak kita sekali lagi berdoa. Bapa di surga, kami mau dengar firman-Mu Tuhan. Tuhan, kami percaya cerita pada hari ini akan menjadi berkat buat setiap kami. Kami mau buka telinga kami, buka hati kami mau fokus dan konsentrasi. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Nah adik-adik, cerita hari ini diambil dari kitab Bilangan pasal ke-12. Nah apa sih ceritanya? Di situ dalam pasal 12 ada 3 tokoh yang kita bisa sama-sama lihat, yaitu ada Musa, Miriam, dan Harun. Apa sih yang terjadi dalam cerita pada hari ini di kitab Bilangan pasal 12? Pada waktu itu diceritakan adik-adik bahwa Musa mengambil istri dari seorang wanita bangsa Kus, yaitu bangsa yang tidak mengenal Tuhan. Wah, sesuatu hal yang tidak boleh ya adik-adik ya. Padahal Tuhan melarang orang Israel untuk menikah dengan wanita dari bangsa lain, dan Musa lakukan itu. Nah, waktu Miriam dan Harun mengetahui hal itu, Miriam dan Harun marah besar adik-adik. Mereka tidak suka dengan apa yang Musa lakukan. Mereka mengata-ngatai Musa. Mereka menjelek-jelekan Musa di belakang. Nah kakak mau tanya, adik-adik siapa di sini yang suka ngata-ngatain papa mama di rumah? Ayo kalau lagi gak suka sama papa mama. Seringkali kita kayak begitu ya. Nah demikian juga dengan Miriam dan Harun. Mereka bilang, wah Musa udah buat kesalahan tuh. Ya Musa itu tidak pantas jadi pemimpin atas Israel. Memangnya hanya dia aja yang bisa dipakai jadi pemimpin? Kita juga bisa. Nah adik-adik, timbullah persungutan. Timbullah iri hati dari Miriam dan Harun. Ketika Miriam dan Harun melihat Musa berbuat kesalahan, mereka juga ikut menghakimi, ikut menilai, bahkan menghina atau merendahkan Musa. Bahkan mereka membanding-bandingkan bahwa mereka juga bisa jadi pemimpin atas Israel, bukan hanya Musa. Nah adik-adik, kakak mau tanya, kira-kira
sikap seperti itu benar atau tidak? Tentunya tidak benar ya. Sekalipun Musa sebagai pemimpin dia melakukan kesalahan, tentunya kita ya orang-orang Israel yang dipimpinnya tidak boleh untuk merendahkan, apalagi dengan kata-kata yang tidak baik, menghina dan mengata-ngatai Bapak Musa. Tetapi Miriam dan Harun melakukan hal itu. Nah, adik-adik, setelah kejadian itu berlangsung, akhirnya Tuhan memanggil mereka, ya kan? Tuhan memanggil Miriam, Harun, dan Musa untuk datang di depan kemah suci. Tuhan menegur ya Miriam dan Harun. Apa yang mereka lakukan? Kenapa mereka menghina? Kenapa mereka merendahkan Musa? Sedangkan Musa adalah orang yang lemah lembut dan orang yang dipilih oleh Tuhan. Nah, Harun dan Miriam tidak terima dengan apa yang sudah Musa lakukan. Nah, akibatnya adik-adik, Allah murka loh dengan apa yang Miriam dan Harun lakukan. Apa yang terjadi? Ya, adik-adik bisa lihat di gambar ya, bahwa Miriam akhirnya kena kusta. Wah, adik-adik, akibat dari pemberontakan Miriam dan Harun, ya, mereka tidak taat, mereka menghina, mengata-ngatai, membicarakan, mengeluarkan kata-kata yang tidak baik kepada Musa yang adalah pemimpin yang Tuhan pilih atas Israel. Akibatnya Miriam kena kusta. Wow, adik-adik tahu ya, penyakit kusta kita sering bahas ya sebelumnya ya. Penyakit kusta adalah penyakit yang sangat ditakuti pada masa itu. Kenapa, Kak? Kenapa? Karena belum ada obatnya. Orang yang kena kusta otomatis dia harus diasingkan. Dia harus dipinggirkan, tidak boleh ada di tengah-tengah komunitas. Kenapa? Karena bisa menular. Ya, akhirnya firman Tuhan katakan Miriam kena kusta. Badannya dipenuhi dengan sakit kusta. Tapi kita mau lihat adik-adik, ya kan? Apa sih yang menjadi respon dari Bapak Musa? Ya kan? Apakah Musa bersuka cita ketika lihat Miriam kena kusta? Apakah dia bilang, nah kan kamu sih ya suka mengata-ngatai aku, kamu sih ya kan sudah memberontak kepada aku. Apakah Musa seperti itu? Tidak, adik-adik. Bahkan firman Tuhan katakan Musa berdoa kepada Tuhan. Musa berdoa, Tuhan sembuhkanlah Miriam. Sekalipun Miriam sudah menghina aku, sekalipun Miriam sudah mengata-ngatai aku, sekalipun Miriam memberontak kepada kepemimpinan aku, tetapi aku mengasihi dia. Dan Musa berdoa agar ada kesembuhan buat Miriam. Nah, adik-adik, cerita kita singkat hari ini, tetapi ada poin yang kakak mau sama-sama ajarkan kepada adik-adik di rumah hari ini. Apa? Pertama, adik-adik, waktu Musa membuat kesalahan, ya itu adalah kesalahan dan tidak boleh terjadi. Tetapi sikap hati kita sebagai orang-orang yang dipimpin ketika kita melihat pemimpin kita berbuat salah, tidak boleh sekali-kali kita merendahkan pemimpin kita, mengata-ngatai pemimpin kita, atau menjelek-jelekan pemimpin kita. Itu adalah yang terjadi pada Harun dan Miriam. Ketika Harun dan Miriam melihat perbuatan yang Musa lakukan, ya Musa melakukan kesalahan. Dan mereka ketika melihat kesalahan itu, mereka malah menjelek-jelekan. Mereka membicarakannya di belakang. Musa tuh bikin begini nih, gak taat nih. Kemudian mereka mulai iri dengan Musa. Nah, itu hal yang tidak baik. Nah, hari ini kita mau belajar ya adik-adik dalam Bilangan pasal 12. Bahwa ketika kita melihat pemimpin kita, entahkah itu di rumah kita. Siapa pemimpin kita di rumah? Papa Mama. Kalau adik-adik melihat Papa Mama mungkin gak sesuai dengan apa yang adik-adik harapkan. Ya kan, mungkin Papa Mama banyak janji dan tidak bisa tepati, mungkin ya. Atau mungkin ada hal-hal yang adik-adik di rumah melihat itu sesuatu yang tidak sesuai dengan firman. Apakah adik-adik harus memberontak? Aku nggak mau lagi ya taat sama Papa Mama di rumah. Karena Papa Mama nggak sesuai firman Tuhan. Apakah boleh? Nah, adik-adik, kita harus punya sikap hati ya. Sikap hati untuk tetap menghormati dan menjaga mulut kita, hati kita, untuk tidak membicarakan hal-hal yang tidak baik. Sekalipun mungkin orang itu memang berbuat salah. Kita mau jaga hati kita. Amin. Nah, kemudian misalkan adik-adik melihat siapa di sekolah, lihat guru kita ada kekurangan, ya kan? Kita jaga hati kita juga, mulut kita, untuk tidak juga mengata-ngatai guru kita, atau juga mungkin pemimpin di gereja. Dalam hal ini kakak-kakak pembina. Oh, kakak si itu mah begini. Oh, kakak si itu mah begini. Nah, kita mau jaga ya. Kita mau jaga. Kenapa? Karena baik orang tua kita, guru-guru kita,
pemimpin di gereja atau kakak-kakak pembina, mereka adalah orang-orang yang Tuhan taruh dalam hidup kita untuk menjadi pemimpin, otoritas. Ya, pemimpin itu berbicara adik-adik, mereka adalah payung buat kita. Adik-adik kalau kehujanan pakai payung ya. Payung itu fungsinya untuk mencegah kita supaya nggak kena hujan. Nah, demikianlah pemimpin. Mereka adalah payung kita, mereka melindungi kita supaya nggak kena dari hujan, dari sengatan sinar matahari dan sebagainya. Amin. Nah, kita mau belajar untuk kita tidak menjelek-jelekan pemimpin, ya, mengata-ngatai dan punya sikap hati yang benar. Nah, kemudian yang kedua, kita juga mau belajar adik-adik. Ya kan, ketika ada orang yang berbuat salah kepada kita, kita lihat respon Musa. Apakah Musa langsung bersuka cita? Kamu sih, ya kan, kata-katain aku. Tidak. Firman Tuhan katakan, Musa berdoa. Musa berdoa buat Miriam supaya Miriam sembuh dan bertobat. Wah, adik-adik, siapa di sini mau punya sikap hati kayak Musa? Mau ya? Ketika kita melihat ada orang-orang yang membicarakan kita, gosipin kita, omongin kita, kata-katain kita, kita bukannya balas, tapi kita berdoa, Tuhan berkati dia. Amin. Nah, adik-adik, itu adalah sikap dari anak-anak yang takut akan Tuhan. Kakak percaya bahwa adik-adik di sini, ya, adik-adik yang juga menonton di rumah adalah anak-anak Tuhan yang takut akan Tuhan, yang hidupnya luar biasa. Ya, kita mau belajar dari cerita di Bilangan pasal 12 ini untuk kita mau sama-sama jaga hati kita, ya kan, untuk kita tidak menggosipkan atau mengata-ngatai, berbicara yang tidak baik tentang kesalahan pemimpin kita atau siapapun. Amin. Nah, adik-adik, yuk kakak mau ajak setiap kita berdoa. Kakak mau ajak setiap kita untuk kita juga, Tuhan jaga hatiku. Untuk kita juga boleh menghormati orang tua kita di rumah, guru, atau siapapun juga orang-orang yang Tuhan taruh dalam hidup adik-adik. Bapa di surga, terima kasih buat firman-Mu pada hari ini. Kami mendengar dari cerita Musa dan juga Miriam beserta Harun. Bagaimana Miriam dan Harun tidak taat, Tuhan. Bagaimana Miriam dan Harun ketika melihat kekurangan atau kesalahan dari Musa, mereka membicarakannya, mengata-ngatai, merendahkan Musa, dan akibatnya adalah Tuhan mereka harus kena kusta. Tapi kami juga belajar bagaimana sikap hati Musa, sekalipun dia Tuhan dibicarakan atau mungkin direndahkan oleh Miriam dan Harun, Musa tidak membalas, bahkan Musa berdoa. Hari ini biarlah kami juga boleh punya sikap hati untuk mengasihi, menghormati otoritas kami, yaitu di rumah, papa mama, kemudian juga guru-guru kami, dan juga mungkin pemimpin kami di gereja atau kakak-kakak pembina kami. Kami mau menghormati mereka. Karena mereka lah orang-orang yang Tuhan taruh dalam hidup kami untuk berjaga-jaga atas setiap kami. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Oke, adik-adik, ya, demikian firman Tuhan hari ini. Oke? Kita mau lakukan ya firman Tuhan yang kita dengar hari ini. Kita mau sama-sama menghormati, ya kan, bahkan berdoa buat pemimpin-pemimpin kita, ya, orang tua kita, guru-guru kita, pemimpin di gereja, kakak-kakak pembina. Amin. Nah, adik-adik, sebelum kakak mau tutup dalam doa, kita mau sama-sama ya ingat sekali lagi apa ayat hafalan kita? Ayat hafalan kita adalah dalam Mazmur 119 ayat 11. Sekali lagi ya, Mazmur 119 ayat 11. Dalam hatiku aku menyimpan janjimu supaya aku jangan berdosa kepadamu. Mazmur 119 ayat 11. Dalam hatiku aku menyimpan janjimu supaya aku jangan berdosa kepadamu. Oke adik-adik, demikian ibadah kita hari ini. Ya, adik-adik tetap semangat ya, tetap setia ikut Tuhan ya, pemuritan ya, adik-adik, kakak percaya bahwa hidup adik-adik akan dipakai jadi alat yang luar biasa bagi kemuliaan Tuhan. Oke? Kita datang sama Tuhan, kakak mau berdoa berkat buat adik-adik. Terimalah berkat dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan Yesus, dan penyertaan dari Roh Kudus yang menyertai hidup adik-adik. Adik-adik adalah anak Bapa di surga yang dikasihi, yang diberkati. Dan hidupmu akan menjadi terang, menjadi berkat dimanapun juga Tuhan menempatkan engkau berada. Terima kasih Bapa di surga buat ibadah hari ini. Dan kami mau berdoa sebagaimana juga Tuhan Yesus mengajarkan kepada murid-muridnya. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga.
Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan segala kesalahan kami. Seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami, dan janganlah bawa kami ke dalam cobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Sampai jumpa minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Kega Warrior, let's go. Dadah.